Selamat datang di tutorial AutoCAD menggambar rumah satu lantai untuk mata kuliah menggambar rekayasa dan struktur bangunan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas cara menambahkan dimensi pada denah untuk memberikan ukuran yang detail pada setiap ruangan. Kali ini kita akan menambahkan notasi pada denah dan juga potongan garis pada denah. Pemberian notasi pada denah ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi dari elemen pada denah. Nah, contohnya seorang PM itu memerintahkan pelaksana lapangan untuk mengecek apakah fondasi pada di ruangan tidur itu sudah benar atau belum. Nah, itu kan bingung ya di ruangan tidur itu kan ini di sini nih lingkup yang ini. Dengan kita menambahkan notasi, nah jadi di sini bisa kita ketahui posisi detailnya itu ada di mana. Misalnya kalau di sini berarti itu 1F sampai dengan 3F. Nah, jadi jelas perintahnya itu yang dicek itu elemen yang bagian mana. Jadi tidak perlu lagi PM itu mengirim gambar di garis di sini dan sebagainya. Cukup perintahkan posisi dari elemen itu ada di mana. Jadi itu fungsi dari kegunaan salah satu fungsi dari kegunaan menempatkan notasi. Nah, selain itu biasanya juga digunakan misalnya pada saat perhitungan RAB itu untuk mengetahui elemen yang dihitung volumenya itu di bagian yang mana. Gitu ya. Itu secara umum perkenalan kegunaan dari menambahkan notasi pada denah. Dan juga nanti akan ada garis potongan gambar. Nah, di sini potongan gambar AA dan potongan gambar BB gitu. Untuk mengetahui gambar yang bagian mana yang dipotong untuk diperlihatkan potongannya gitu. Jadi langsung saja kita buat dulu layer new layer, beri nama simbol. Oke, select layer. Nah, untuk memberikan notasi itu kalian bisa menggambarkan manual atau dengan menggunakan perintah tool palettes. Ini ya, kalian klik, nah maka akan muncul seperti ini. Atau bisa menggunakan Ctrl 3 gitu. Nah, di sini ini ada bermacam-macam. Kalian pilih di ini ya. Ini kan banyak tabnya nih. Pilih di annotation. Kemudian kita pakai metrik ya. Ini di sini ada tag di sini. Klik oke. Kemudian taruh di sini. Nah, ini sudah ada tag untuk notasi. Ini bisa kita sesuaikan. Di sini kan terlalu kecil. Nah, jadi perlu kita perbesar. Pakai skala, scale, SC. Klik, klik kanan, klik sembarang. Kita perbesar, misalnya 4,5. Gitu.
Nah, ini bisa kita edit. Klik 2 kali. Di sini di tag option height, ukurannya kita rubah. Misal 25. Oke. Coba lagi 30. Nah, ini sudah cukup ya. Selanjutnya tinggal kita menempatkan tag ini di grid layar. Bisa dirotasi. Klik pakai F8. Nah, ini masih seperti ini ya. Jadi perlu kita perbaiki untuk teksnya. Sini rotationnya 90, jadikan 0. Oke, ini sudah sesuai. Kemudian kita pindahkan ke posisi yang di atas. M, klik kanan, posisi awal, F8-nya dimatikan. Nah, di sini ya, ini boleh patokannya yang mana. Untuk garisnya bisa kalian sesuaikan panjangnya. Oke. Nah, perhatikan ya, untuk patokan dari penentuan urutan notasi itu sebaiknya berdasarkan urutan garis as yang terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini ini kan 1 langsung 3. Nah, 2-nya itu ada di sini. Jadi berdasarkan urutan yang mana yang lebih dahulu. Gitu. Begitu juga yang di sini. Jadi itu tidak harus nomor yang di sini itu berurutan semua A, B, C, D sampai J. Mungkin ada yang masuk di sini. Jadi untuk urutannya itu bisa kita sesuaikan. Ini boleh kita copy saja terlebih dahulu. Kemudian copy lagi untuk yang bagian bawah. Rotasi. Hidupkan F8. Oke. Nah, ini kita rubah lagi rotasinya. Bikin 0. Oke. Pindahkan. Copy. Nah, kemudian kita rubah ya value dari garis ini. Klik 2 kali. Ini kan sudah ya 1, berarti di sini 2. Bikin 2, oke. Di sini perhatikan sama ya, berarti di sini bisa 3. Oke.
5 di sini. Sini itu 7, kemudian 8. Nah, yang di sebelahnya mengikuti 1, ini 3, 4, 5, berarti sini 6, 5. Oke, sekarang bagian sini. Rubah rotasinya jadi 0. Value-nya itu A. M. Kemudian copy. Oke, di sini sepertinya ada yang perlu kita perbaiki. Ini terlalu panjang. Ini patokannya di sini. Oke. G-nya itu di sini ya. Berarti di sini H. Selanjutnya bagian sini.
Kita coba mirror. Ini tinggal dihapus yang tidak sama garisnya. Ini ya, ini kita rubah. Oke, ini ternyata ada yang ketinggalan. Ini, kemudian ini C. Nah, pemberian notasi itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggambarkan garis potong. Ini ya. Jadi kita bikin dulu layer yang baru. New layer. Garis potong. Select. Nah, untuk pembentukan garis potong itu bisa juga melalui cara yang tadi. Ctrl 3 itu ada di sini. Ya, elevation metric. Kalian lihat di sini. Atau bisa juga kita bikin sendiri. Gitu. Ini di sini kita coba bikin sendiri saja. Bisa dengan menggunakan kita coba dulu ya pakai rectangle 67,67. Kemudian circle, coba ini center diameternya 65. Oke. Kemudian pakai line trim coba rotasi dulu. Rotasinya 45. Oke, rotasi lagi. Pakai offset 3. Pakai line di sini. Nah, kemudian tambahkan teks. T nah, ini potongan A. Sesuaikan ukurannya 30. Udah cukup ya.
ini sudah jadi untuk notasi potongan A. Ini potongannya itu di sini setelah garis E. Oke, kemudian kita mirror. Ini sudah jadi. Selanjutnya garis potongannya. Oke, di sini kasih jarak 20. Oke. Di sini aja. Kemudian L ini trim. Nah, maka garis potongan dari AA itu sudah jadi. Selanjutnya potongan BB. Copy. Rotasi disesuaikan. Oke, sebelumnya ini kita rotasikan terlebih dahulu. Rotasi. Oke, kemudian mirror. Rubah notasinya, ini B, potongan B. Kemudian yang lain. Oke, jadi untuk notasi grid dan potongan itu sudah jadi. Sedikit penjelasan tentang membaca garis potong. Di sini itu kalian perhatikan ya, garis potong ini kan memotong di denah pada garis ini. Nah, maksudnya itu pada saat bangunan ini dipotong di bagian sini, itu tampaknya itu seperti apa. Sedangkan arah dari panah ini itu menunjukkan tampaknya, arah tampaknya. Berarti kalau di sini itu bangunan itu dipotong di bagian di sini dan yang ditampakkan itu arah ke depannya karena dia menghadap ke depan untuk tanda panahnya. Dan itulah cara memberikan notasi grid, as, dan garis potong pada denah AutoCAD. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.